Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok RNA yang beranggotakan Firdaus Nurrohman, Haifa Azkal Azkia, Hilmi Dian Hilmawan, dan Narensi Akfadilah akan mempresentasikan mengenai diagnosis molekuler virus Dengue. Struktur dan genom virus Dengue. Virus Dengue adalah virus RNA strain positif yang memiliki genom 11 kali base. Genom virus Dengue terdiri dari largo open reading prime encodes sebuah prekursor protein yang kira-kira terdiri dari 300 asam amino yang memproses kontraksi dan postranslasi oleh virus dan protease host yang cepat dan tepat sangat dibutuhkan untuk mencegah kematian yang disebabkan virus Dengue. Pada umumnya diagnosis penyakit Dengue sulit ditegakkan pada beberapa hari. Pertama, sakit karena gejala yang muncul tidak spesifik dan sulit dibedakan dengan penyakit lainnya. Saat ini telah dikembangkan metode diagnostik yang lebih kompleks, yaitu teknik molekuler dan metode serologi yang digunakan pada sebagian besar laboratorium. Dengan mendeteksi adanya virus Dengue selama flash awal, teknik yang umum dilakukan untuk melakukan diagnostik adanya infeksi virus Dengue dengan cara isolasi virus, deteksi asam niklat virus, dan deteksi antigen viral. Pemeriksaan antibodi antivirus Dengue adalah yang paling sering dilakukan selama 7 hari pertama. Virus Dengue memiliki 3 protein struktural. Di antaranya yang pertama protein Caspid C. Protein Caspid C merupakan protein dasar yang sangat responsif terhadap penempelan nukleokapsid yang terus berinteraksi dengan RNA, tetapi hanya sedikit yang mengetahui tentang protein C. Struktur protein C memperlihatkan suatu struktur dimer yang mempunyai beban tertinggi dan mempunyai distribusi yang asimetris di residu di dasar di atas protein permukaan. Selanjutnya adalah protein terkait membran. Merupakan protein yang berhubungan dengan membran yang merupakan membran glikoprotein yang merupakan bagian dari nukleoapsid dan membantu protein amplop untuk mencapai bentuk mature virion virus. Nah, protein M dapat digunakan untuk membedakan respon antibodi terhadap antivirus. Ketiga, protein amplop merupakan protein yang terdapat di permukaan virus dan tentu saja yang menentukan penempelan virus pada sel host sepanjang reseptor sel seperti heparin sulfat disisain. Ini merupakan protein penting untuk virus masuk ke dalam host. Protein ini mempunyai 3 domain. Domain 1, domain struktural, domain 2, dimers, dan domain 3, domain ikatan. Domain dimer berhubungan dengan domain struktural dan domain ikatan. Perubahan konformasi ini merupakan menginduksi adanya fusi antara virus dan membran sel host. Diagnostik molekuler virus dengue. Diagnostik sangat penting untuk pencegahan, penanganan, dan kontrol terhadap adanya bahaya dan sebagai data epidemiologi yang akurat. Diagnosis laboratorium virus dengue dapat dilakukan pada bagian virus, antigen virus, sekuen genom, dan atau antibodi. Pemeriksaan IgM dengan ELISA, isolasi virus pada sel nyamuk dan nyamuk hisup, pemeriksaan antibodi monoklonal spesifik dengue, dan pemeriksaan RNA virus dengan amplifikasi asam nukleat. Pada beberapa tahun terakhir, pemeriksaan molekuler berbasis genomik virus RNA dengan menggunakan reverse transcription PCR, RT-PCR, modifikasi RT-PCR, real-time PCR, dan metode amplifikasi isotermal yang telah berperan penting untuk menegakkan diagnosis virus dengue selama stadium akut. Dibandingkan dengan metode isolasi virus dan metode serologi, teknik molekuler lebih cepat, lebih sensitif, dan lebih spesifik, dan dapat membedakan bermacam-macam serotype virus dengue dan dapat memberikan data epidemiologi pada distribusi serotype virus.
Selanjutnya RT-PCR atau Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction. Pemeriksaan ini lebih sensitif daripada isolasi virus yang membutuhkan banyak waktu. Pemeriksaan ini memiliki 3 langkah dasar, yaitu ekstraksi asam nukleat, purifikasi, dan amplifikasi asam nukleat. Kemudian dilakukan deteksi dan karakterisasi produk amplifikasi. RT-PCR terbagi atas one step and two step RT-PCR. One step lebih menguntungkan karena lebih cepat, simpel, dan resiko kontaminasinya rendah daripada two step RT-PCR. Tahap RT-PCR terdiri dari 1. Manajemen sampel, 2. Ekstraksi RNA, 3. RT-PCR, 4. Deteksi dan karakterisasi. Yang ke-1, manajemen sampel. Sampel dapat diperoleh dari hasil isolasi virus ataupun dari serum pasien akut. Virus yang akan langsung diperiksa disimpan pada suhu -4 derajat Celcius atau -8 derajat Celcius untuk pemeriksaan kurang dari 24 jam. Namun jika lebih dari 24 jam dilakukan penyimpanan sampel -70 derajat Celcius. Yang kedua, ekstraksi RNA. RNA dipisahkan dari sampel serum atau isolasi virus dengan menggunakan suatu kit yang mempunyai carrier dan dapat mengikat RNA sehingga hasil ekstraksi RNA tersebut dapat digunakan. Ekstraksi RNA yang telah direhidrasi dapat disimpan pada suhu -70 derajat Celcius. Selanjutnya yang ketiga, RT-PCR. Pemeriksaan ini diawali dengan mengubah RNA membentuk cDNA dengan enzim reprase transkriptase. Terdapat beberapa jenis enzim reprase transkriptase yang diketahui. Setelah terbentuk cDNA, dilakukan PCR dengan langkah denaturasi, annealing primer, dan elongasi. Dari DNA menjadi cDNA dilakukan pada suhu 50 Celcius selama 30 menit. Sedangkan denaturasi pada suhu 90 Celcius selama 15 menit dilanjutkan dengan annealing pada suhu 58 Celcius 1 menit dan elongasi 58 Celcius selama 1 menit. Dan yang keempat, deteksi dan karakterisasi. Untuk mengetahui hasil aplikasi dilakukan elektroforesis pada gel agnose 2% dengan menggunakan medium bromida dan diperiksa di UV transluminator untuk dibandingkan dengan marker. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan karena kami masih belajar. Terima kasih. Wastabiqul khairon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.